A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak Ibu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sholat isya, sholat tarawih dan sholat witir rahimakumullah. Mari bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur atas segala limpahan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua, nikmat sehat, nikmat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kuat. Dengan rahmat Allah kita dapat hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam mari kita saling agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir termasuk golongan orang-orang yang akan mendapatkan sahabatnya di akhir kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, seperti biasanya sebelum melaksanakan sholat tarawih ada beberapa informasi yang akan disampaikan. Informasi yang pertama, petugas sholat tarawih kultum akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Saluligani, Imam Ustadz Subjanto, dan Bilal Ustadz Hermansyah. Alhamdulillah semuanya telah berada di tengah-tengah kita. Informasi yang kedua, peralihan infak Ramadan Ahad malam ke-25 atau Sabtu 14 Maret 2026 sebagai berikut. Dari bapak-bapak, alhamdulillah Rp350.000. Dari ibu-ibu, alhamdulillah Rp150.000. Total Rp500.000. Sehingga sampai saat ini jumlah infak Ramadan Rp12.510.000. Alhamdulillah. Informasi yang ketiga mengenai update donasi dana dan material untuk pembangunan rumah tahfiz Al-Quran. Sampai hari ini uang tunai berjumlah Rp119.740.680. Yang sebelumnya kemarin berjumlah Rp119.140.680. Material bangunan masih tetap seperti kemarin, yaitu 196 sak semen, sudah terpakai 26 sak, maka masih ada sekitar 170 sak semen. Selain itu, kebutuhan semen ada yang bersedia menyediakannya sampai pembangunan rumah tahfiz Al-Quran selesai. Alhamdulillah
Kemudian batu pondasi 2 mobil alhamdulillah sudah terpakai. Kemudian kemarin ada hamba Allah yang menitipkan untuk pemilik batu pondasi, sudah datang 1 mobil, yang belum adalah 1 mobil lagi. Kemudian kebutuhan pasir 7 mobil yang sudah sampai di tempat kita 2 mobil, maka masih ada tersisa 5 mobil pasir. Kemudian batu split 1 truk, dan alhamdulillah sudah berada di tempat. Batu merah 6.000 buah, dan alhamdulillah juga sudah berada di tempat. Donatur tambahan hari ini yaitu dari hamba Allah Jalan Bayam, Rp300.000 yang pahalanya untuk ayahanda Haji Zainal Abidin Daud dan ibunda Haja Siti Junainah binti Agurani. Kemudian yang kedua dari Bapak Zakaria dan Ibu Darmin sebesar Rp300.000. Untuk itu mari kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan para donasi senantiasa diberikan kesehatan walafiat Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan rezeki yang melimpah, halal dan baik, dipanjangkan umurnya. Kemudian para jamaah yang mungkin ada yang sakit, yang kurang sehat, keluarga kita yang di rumah mungkin masih sakit atau kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, disehatkan lahir batinnya. Amin. Dan mudah-mudahan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara kita yang masih mungkin agak kesulitan ekonomi atau mungkin belum berkesempatan mendonasikan uangnya atau dananya, mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rezekinya sehingga bisa mendonasikan uangnya ke rumah Hafiz Al-Quran. Untuk itu mari bersama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah. Ala hadiniyah wa likulli natin sholiyah wal afiyah. Sa'ulillahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan doa kita semua dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya informasi yang keempat tentang zakat. Hari Ahad 15 Maret 2026 sampai jam 5 atau jam 17.00 panitia zakat menerima zakat fitrah berupa uang Rp850.000, zakat fitrah berupa beras 7,5 kilo, kemudian sedekah Rp30.000, sehingga penerimaan zakat fitrah dan sedekah dari tanggal 9 sejak panitia bekerja sampai 15 Maret hari ini kami sampaikan zakat fitrah berupa uang Rp10.335.000, zakat fitrah berupa beras 82,7 kilo, zakat mal Rp1 juta,
sedekah dan infak Rp85.000, fidyah Rp320.000. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Ustaz Dr. Haji Salugani dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, azzajannahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat tarawih di malam hari yang penuh barokah ini, dengan tiada dosa-dosanya, marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan berkah kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah sampai malam hari ini kita semua masih berkesehatan, kekuatan, kemampuan dan kemampuan sehingga dapat hadir di depan mulia ini untuk sama-sama melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah bagi junjungan kita, kekasih kita, manusia paling mulia di kaum ini, panutan orang yang beriman, Nabi Muhammad SAW. Tentu saja besar keluarga yang mulia, para sahabat-sahabat yang agung, dan kita seluruhnya sampai akhir zaman. Malam ini marilah kita tingkatkan menentang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti senantiasa berusaha untuk menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Dalam tahun ini kita berharap Allah Subhanahu wa taala semoga akan bisa kehidupan yang diberi kedamaian, ketentraman, keselamatan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita sampai malam ini sudah sampai malam yang ke-26. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita yang telah kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Bapak sekalian, nampaknya Ramadan sebentar lagi akan berakhir. Kita hampir 1 bulan digelembeng, ditatar, diperbaiki segala Allah Subhanahu dengan harapan mudah-mudahan ketakwaan akan segera kita peroleh. Karena pada dasarnya kita itu hanya bersifat sementara, hanya bersifat harapan. Jadi berhasil tidak kita untuk meraih takwa tergantung dari kita yang menjalankannya. Oleh karena itu, kalau ibadah puasa kita ini kita lakukan dengan baik dan benar, insya Allah la'allakum tattaqun, bisa kita kerjakan sebaik-baiknya. Bapak Ibu hormati, tentu kita bertanya-tanya, setelah Ramadan berakhir, apa yang perlu kita lakukan?
ada 3 hal yang perlu kita lakukan dalam rangka untuk mengamalkan kegiatan-kegiatan di saat 11 bulan yang akan datang. Yang pertama, kita berkewajiban untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Yang kedua, kita berusaha untuk memperbaiki akhlakul karimah, mental kita, sifat kita, kebiasaan kita, adab kita. Dan ketiga, kita berusaha untuk membiasakan gemar untuk bersedekah, untuk berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak sekalian, kalau kita berbicara masalah peningkatan keimanan dan tauhid ini, tentunya kita akan ingat dengan sunnah-sunnah Nabi. Karena dikatakan ada macam sunnah Nabi yang perlu kita laksanakan. Yang pertama, kita punya kewajiban untuk menjaga sholat rawatib kita. Jadi kalau selama ini selama bulan Ramadan, sholat rawatib itu dibersamakan atau dikatakan sama dengan sholat wajib sepanjang bulan Ramadan. Nah, kalau sholat wajib itu nggak ada beberapa orang yang mengatur. Oleh karena Bapak sekalian, sholat rawatib yang muakadahnya ada 12, nah ini perlu kita jaga. Mudah-mudahan dengan kebiasaan kita yang sering melaksanakan sholat berjamaah di masjid, sunnah di masjid, tarawih di masjid, kemudian kita malam terakhir iktikaf di masjid, insya Allah akan bisa merubah sifat kita ini. Yang pertama sekalian, sholat rawatib itu adalah melaksanakan sholat qobliyah subuh 2 rakaat. Ini jangan kita tinggalkan. Kenapa? Karena sholat subuh 2 rakaat ini adalah perbandingan sama dengan kita memperoleh seisi dunia ini. Jadi 2 rakaat sebelum sholat subuh. Bahkan sering saya sedih kalau seandainya ada saudara kita, teman kita dan agak terlambat ditinggal komat. Ini kalau bisa upayakan sepanjang saudara kita belum melakukan sholat subuh, kasih kesempatan untuk melaksanakan sholat qobliyah subuh 2 rakaat ini. Jadi qobliyahnya begitu mantan apa sholat wajibnya, apa subuhnya luar biasa fadilahnya. Yang kedua itu 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Kita laksanakan, kita biasakan. Mudah-mudahan dengan sering kita lakukan sepanjang Ramadan ini, insya Allah akan membekas di hati kita untuk jangan sampai meninggalkannya. Kemudian 2 rakaat setelah sholat zuhur. Ini 2 ditambah 6, 8 ya, 8. Kemudian 2 rakaat setelah sholat maghrib. Ba'da maghrib jangan ditinggalkan. Dan terakhir 2 rakaat ba'da sholat isya. Jadi kalau sebelum maghrib, sebelum itu boleh makro itu sekali waktu masih ada. Tapi yang utama yang ada yang saya sebutkan tadi jangan sampai tertinggalkan. Mudah-mudahan dengan kebiasaan yang sering dilakukan ini, insya Allah hal yang berkaitan dengan rawatib ini, insya Allah bisa kita lakukan sebaik-baiknya. Yang kedua itu adalah sholat tahajud, sholat malam. Nah, ibu sekalian yang bertiga dengan orang-orang muslim lain adalah tergantung dari sholat tahajud.
Ya. Jadi sholat tahajud ini itu malaikat mendengar kita, membantu kita dalam doa yang luar biasa. Makanya kalau kita sudah biasa mendengar sahur sholat tahajud, insya Allah ini bisa berkesinambungan di masa-masa dan akan datang. Yang ketiga, kita punya kewajiban untuk membaca Al-Quran. Nah, mudah-mudahan dengan sering tadarus, ya berupa dengan sering baca Al-Quran, insya Allah sudah yang datang ini bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Kalau saat ini kita bisa hatam minimal sekali atau 2 atau 3 kali, insya Allah sudah benar datang, upayakan minimal tiap hari 1 hari, Pak. Apa satu ayat, Pak? Ayat ketemu minimal, Pak. Ya, karena kalau itu 1 juz itu 20 halaman. Dan kalau sehari kita bisa 5 halaman, ya, 5 waktu insya Allah kita bisa satu juz. Dan membuat orang ini juga luar biasa fadilahnya. Inilah yang nanti insya Allah akan menemani kita di saat kita berada di alam kubur. Jadi baca Quran, upayakan jangan sering ditinggalkan, kita biasakan. Kenapa? Fadilahnya ini yang membantu kita, takal kita di alam kubur nanti. Yang keempat itu adalah sholat duha. Nah, sholat duha ini adalah insya Allah kalau kita sering sholat duha, insya Allah masalah ekonomi kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini doa terbaik tatkala jam-jam dari setelah selesai sampai jam 12, insya Allah itu waktu terbaik untuk masalah sholat duha. Ya, minimal 4 rakaat, 2 salam. Yang kelima, upayakan setelah Ramadan, karena sering kita berpuasa, kita lanjutkan dengan pada sunnah hari Senin dan hari Kamis. Usahakan kita berpuasa. Kenapa? Pada hari itu amal ibadah kita langsung naik ke atas. Insya Allah kalau kita dalam kondisi berpuasa ini akan berbarokah yang luar biasa. Yang keenam, kita berkewajiban untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kita bahas dengan zikir subhanallah, Allah itu terus sekali. Nah, yang ketujuh, diupayakan kita bisa menjaga wudu kita, memang tidak susah. Inilah yang mudah-mudahan bisa menunjang untuk meningkatkan kualitas ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita harus bisa menumbuh sifat akhlakul karimah, sifat hati yang mulia, sifat hati yang rendah diri, yang tidak sombong, yang tidak abur, yang tidak merasa paling benar, paling hebat. Kenapa? Allah telah beri semuanya. Oleh itu, kalimah kita upayakan sepanjang terus berdepan, insya Allah dengan kita kebiasaan seperti ini, yang jangan bisa jelek, jangan bisa buruk, insya Allah bisa berkesinambungan yang akan datang. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita usahakan untuk bisa selalu untuk gemar berinfak, bersedekah. Kenapa? Karena menurut cerita Pak, orang yang jalan kubur itu jam waktu kira-kira iman ini satu bisa diimban. Untuk apa? Bukan buat sholat, bukan buat zakat, bukan buat haji, tapi apa? Untuk bersedekah. Ini bersedekah. Maka usahakan sepanjang kita bisa bersedekah, amalkanlah walaupun
dengan seadanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Bila terlalu daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.